Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel Ajiblana. Video kali ini kita akan membahas tentang indikator asam dan basa. Apa itu indikator asam dan basa dan bagaimana hubungannya dengan larutan asam dan basa? Langsung saja kita ke materinya. Baiklah, langsung saja. Apa itu indikator asam dan basa? Jika dilihat dari definisinya, indikator asam basa itu adalah zat-zat warna yang memberi warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Contohnya, ini ada lakmus. Pada teori asam basa juga sudah disinggung sedikit tentang lakmus. Jadi, dalam suasana asam atau dalam larutan asam, lakmus ini akan berubah warnanya menjadi lakmus. Ada lakmus merah, ada lakmus biru. Dalam suasana asam, lakmus merah tidak akan berubah warnanya, tapi ketika dalam suasana basa, lakmus biru akan berubah menjadi merah. Begitu sebaliknya, dalam suasana basa, lakmus biru tidak berubah warnanya dan lakmus merah akan berubah menjadi biru. Jadi kita bisa menentukan, dengan lakmus ini kita bisa menentukan bahwa larutan yang tidak diketahui ini namanya ini bersifat asam dan yang ini bersifat basa, itu secara sederhananya. Nah, yang kedua ada phenolphthalein, atau biasa disebut singkatannya PP. PP ini memberikan perubahan warna pada pH 8,5 sampai 10. Dengan perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi merah. Jadi jika pada suasana asam dia tidak berwarna, tidak ada warnanya nih jika diteteskan kepada larutan asam, tapi ketika diteteskan kepada larutan basa dia akan berubah menjadi warna merah. Selanjutnya ada metil merah. Metil merah ini trayek pH-nya antara 4,2 sampai dengan 6,3. Ini untuk metil merah. Dan perubahan warnanya dari merah ke kuning. Nah, ini yang metil merah. Selanjutnya yang keempat ada bromtimol biru. Bromtimol biru trayek pH-nya dari 6,0 sampai 7,6. Ini BTB, bromtimol biru. Perubahan warnanya dari kuning ke biru. Kuning ke biru. Nah, sebenarnya manfaatnya gitu dari kita bisa menentukan larutan itu menggunakan indikator asam dan basa. Contohnya yang paling banyak digunakan adalah untuk titrasi asam basa. Nanti akan disebutkan di video selanjutnya insya Allah tentang titrasi. Bisa juga untuk pengujian sampel air, misalnya air limbah, apakah limbah ini, kan kita nggak tahu ya kandungan limbah itu apakah bersifat asam atau basa. Bisa menggunakan indikator ini, indikator asam basa, baik itu phenolphthalein, metil merah, atau bromtimol biru, atau menggunakan lakmus juga. Jadi kita bisa menentukan nanti pH-nya kira-kira ada di kisaran berapa nih untuk air limbah yang kita uji ini. Untuk lebih jelas lagi, kita langsung ke latihan soal saja mengenai indikator asam dan basa ini pada penggunaannya dalam menentukan pH sampel limbah. Nah, biasanya nanti contoh soalnya tipe-tipenya akan seperti ini tentang indikator asam dan basa ini. Contohnya di sini ada seorang siswa menguji sampel limbah, ada limbah A dan limbah B menggunakan 3 indikator. Ada indikator bromtimol biru, dan phenolphthalein. Dengan menggunakan indikator asam dan basa ini, kita bisa memperkirakan berapa pH untuk limbah A dan berapa pH untuk limbah B. Walaupun memang yang lebih akurat menggunakan pH meter, tapi kita bisa juga menggunakan indikator asam dan basa untuk memperkirakannya. Bagaimana caranya? Yang pertama menggunakan metil merah. Limbah A ini berwarna kuning. Untuk metil merah perubahan warnanya dari merah menjadi kuning. Berarti untuk kuning, jika dia warna kuning berarti kisaran pH-nya adalah 6,3.
di atas 6,3, lebih dari sama dengan 6,3. Selanjutnya untuk limbah B, ya limbah A dulu ya. Untuk menggunakan brom timol biru, warnanya biru ada di kisaran di atas 7,6 atau lebih dari 7,6. Dan menggunakan indikator phenolphthalein atau PP, dia tidak berwarna limbah ini, berarti ada di kisaran 8,3, kurang dari sama dengan 8,3. Nah, maka kita bisa menentukan kisaran pH-nya berada di untuk limbah A ini lebih dari pH 6,3, lebih dari sama dengan di sini ya. 6,3, yang paling kecil 6,3 dan kurang dari sama dengan 8,3. Ini adalah pH untuk limbah A. Bagaimana dengan limbah B? Untuk limbah B, dengan menggunakan indikator metil merah, limbah B ini menunjukkan warna kuning. Warna kuning ada di kisaran 6,3. Jadi pH-nya lebih dari sama dengan 6,3. Selanjutnya, dengan menggunakan brom timol biru, berada di warna hijau. Hijau itu adalah ada di pertengahan antara kuning dengan biru. Jadi di antara 6,0 sampai 7,6. Dan menggunakan indikator phenolphthalein menunjukkan tidak berwarna, jadi pH-nya ada di kurang dari sama dengan 8,3. Maka kita bisa menentukan pH untuk limbah B yang paling kecilnya adalah 6 ya, lebih dari sama dengan 6 dan kurang dari sama dengan 8,3. Demikian video kali ini, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.